Hadirin, kita akan melanjutkan pembahasan tentang syaitan, ya. Kali ini siasat dan tipuan setan dalam merusak ibadah seorang hamba. Telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, permusuhan anak cucu Nabi Allah Adam dan keturunan daripada iblis, yakni setan, ini abadi, nggak bisa didamaikan, abadi sifatnya, ya. Kalau permusuhan, nggak mungkin musuh kepengen kita selamat. Jelas dalam firman Allah di surah Yasin, Allah Ta'ala berfirman, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Alam ahd ilaikum ya bani Adam, bukankah telah aku perintahkan kepada kalian wahai anak Adam, wahai manusia, jangan kalian sembah setan dengan mengikuti rayuannya, ajakannya. Wa ni'buduni, dan sembahlah aku, kata Allah, dengan memurnikan ketaatan. Jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu. Wa ni'buduni hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lebar dan lurus. Siratul mustaqim, sirat, ya, artinya seorang yang telah betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia berada di suatu jalan yang lurus, jalan keselamatan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan godaan setan, jangan sampai diikuti ajakan setan. Kenapa? Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Sungguh setan telah menyesatkan banyak kelompok di antara kalian. Afalam takunu ta'qilun, maka apakah kalian tidak memiliki akal? Maknanya mempergunakan akal untuk tidak mengikuti daripada ajakan setan. Jadi hadirin, untuk itu kita ulang pembahasan yang lalu bahwa seorang yang tidak belajar agama, tidak berguru, kitab-kitab ulama enggak pernah dibaca dalam menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, asumsi dasar akidah nol. Ini orang keselamatan berfikirnya ini sangat diragukan. Karena kita manusia hadirin ini setiap hari mendapat 3 bisikan. Bisikan malaikat, bisikan setan, bisikan hawa nafsu. Kalau pengen tahu mana bisikan malaikat, mana bisikan setan, tentu harus ada neraca ilmu. Kalau kita tidak bisa mengetahui mana kebenaran, mana kesesatan, sulit hadirin untuk membedakannya, ya. Apalagi dalam masalah sam'iyat, sesuatu yang kita dengar dari Nabi atau langsung dari Al-Quran, yang di luar jangkauan akal, yang tidak ada di sana untuk akal berperan,
Itu yang disebut dengan sam'iyat. Jadi ada ilahiyat, ada nubuwat. Nah, kalau sam'iyat udah sifatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mau mentafsir-tafsirkan sendiri tanpa dituntun pertama oleh Nabi, kemudian tafsiran sahabat, tafsiran tabi'in, kemudian ulama-ulama yang terkemuka dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, maka kita bisa lihat akhirnya seseorang dia berjalan sendirian tanpa mursyid, tanpa guru, tanpa pembimbing, maka dikhawatirkan sekali akan sesat jalan kehidupannya. Ya hadirin, ya, karena tidak bisa membedakan. Kita bisa lihat yang sering saya sampaikan contoh ajaran sesat semacam Lia Eden Musodek, Lia Eden yang ngaku nabi, tadi ngaku malaikat. Asalnya dia zikir sendiri. Ada yang bisikin bahwa dia udah jadi nabi, dia ngaku nabi. Emang ada nabi dari perempuan? Kagak ada. Ya. Terus yang dibisikin dia nggak bisa bedain karena awamnya dia. Nah, ya, ini dijelaskan. Ya, jauh-jauh hari Nabi sudah menjelaskan. Satu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, ini hadis ala syartis syaikhaini, maknanya syarat dua syekh. Maksudnya Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis meskipun diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tapi perawinya juga merupakan perawi yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunyi hadis tersebut, Nabi SAW bersabda, "Inna lisyaitan lammatan walil malak lammah. Fa amma lammatu syaitan fa'i'adun bisyar wa takdzibun bil haqq. Wa amma lammatul malak fa'i'adun bil khair wa tasdiqun bil haqq. Faman wajada dzalik falya'lam annahu minallah falyahmadillah. Wa man wajada al-ukhra falyata'awwadz billah minasyaitan." Sesungguhnya setan punya lamah bibni Adam. Inna lisyaitan lammatan bibni Adam walil malak lamah. Setan itu punya lamah. Lamah itu satu tempat di kita punya hati, tempat berbisiknya setan. Malaikat pun demikian. Jadi malaikat dan setan ini bisa menginspirasi seseorang. Maka barang siapa yang mendapati bisikan setan, ya, bisikan setan itu seperti apa? Kata Nabi, adapun bisikan setan itu dia mengajak kepada kejahatan dan mendustakan kebenaran. Bisikan malaikat mengajak kepada kebaikan dan membenarkan yang hak, yang benar, kebenaran. Maka barang siapa yang mendapati bisikan malaikat, maka ketahuilah itu dari Allah. Pujilah Allah. Tapi siapa yang mendapatkan bisikan dari setan, maka hendaknya ia berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ada nih di tiap kita punya diri. Punya hadirin. Nah, kita mau bahas. Ini kitab di hadapan saya, kitab Minhajul Abidin. Ini kitab ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini meskipun ada orang awam, kalau dibandingkan sama Imam Ghazali, ini orang awam. Dibilang Imam Ghazali kagak ngerti Quran, nggak ngerti tafsir, ya. Ada di TV itu saya saksikan. Karena dia nggak tahu Imam Ghazali ini bukan ulama sembarangan. Mujaddid abad kelima. Beliau lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505. Umurnya cuma 55 tahun. Ya, Al-Imam Al-Ghazali. Ya, yang sampai sekarang kitabnya di seluruh dunia Islam dibaca, dipelajari, diteliti, dikaji, nggak ada habis-habisnya. Kitab-kitab beliau ini, ya, sudah diterjemahkan, udah belasan bahasa diterjemahkan. Luar biasa keilmuan daripada Al-Imam Al-Ghazali. Ini kitabnya Minhajul Abidin. Ditulis setelah beliau menulis Ihya Ulumuddin. Jadi akhir-akhir kitab yang ditulis, ya, Minhajul Abidin. Nah, jadi beliau menjelaskan
dalam ibadah seorang hamba kepada Allah, setan datang. Karena setan menggodanya bukan cuma sekarang, dari mulai kita lahir bebarengan didampingin kita. Ini setan. Berakhirnya kapan? Ntar sakaratul maut masih tetap datang dia. Ada yang nyaru jadi orang tua kita yang udah meninggal, apa dibilang, ayo masuk agama Yahudi karena itulah agama yang benar, ayo masuk agama Nasrani karena itulah agama yang benar. Ke setan tuh. Ya, jadi seumur hidup kita perjuangan ini hadirin nggak main-main. Hikmah diciptakannya setan buat menambah amalan soleh kita. Kalau kita sabar digoda setan, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat penjelasan dari Al-Imam Al-Ghazali. Siasat dan tipuan dari setan dalam ibadah seorang hamba kepada Allah. Yang pertama, si setan ini ayanhahu anha, dia larang tuh hamba buat beribadah. Udah, nggak usah ibadah, buat apa? Kok bahasa kita tuh. Seorang hamba yang bila ia telah dijaga Allah, dipelihara Allah karena mujahadahnya, kecintaannya kepada Allah, ini si hamba dia akan tegas mengatakan kepada bisikan setan tadi, inni muhtajun ila dzalika jiddan idh la budda min tazabbud min hadhihi ad-dunya al-faniyah lil akhirati allati la inqidha'a laha. Sesungguhnya aku membutuhkan sekali akan ibadah, sebab pasti aku harus berbekal di alam dunia yang fana ini untuk kehidupanku di akhirat nanti yang tiada lagi ada akhirnya. Bagaimana mungkin saya mati, saya tidak membawa amal soleh? Padahal ketika kita mati tanpa iman dan amal soleh, celaka kita selama-lamanya. Bekal kita, fa inna khairaz zadid taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin. Ini yang pertama, ya, melarang hamba untuk melakukan amal soleh. Nggak berhasil yang pertama. Sekarang tahapan yang kedua. Apa yang tahapan kedua? Setan melancarkan taswif. Taswif itu bahasa kita entar-entaran. Kalau Betawi ada bahasa betungkulan. Betungkulan tuh entar-entaran. Gitu ya. Entik deh, entik gitu. Entar deh, entar gitu. Bang ngaji deh, entik deh, begitu. Entik entar mati. Entar modar. Ya. Taswif. Udah ente nih masih sehat, seger buger. Ya. Besok ada waktu buat ibadat. Sekarang enggak usah dulu. Seorang hamba yang dijaga Allah, yang dipelihara Allah, dia akan tegas mengatakan pula, menolak ajakan setan tersebut dalam bisikan di dalam hatinya. Apa dikatakan oleh si hamba? Laisa ajali biyadi ala anni in sawaftu amal al-yawm ila ghad fa amal ghadin mata amaluhu fa inna likulli yawmin amalan. Setan, ajalku itu bukan di tanganku, bukan saya yang ngatur kapan saya mati. Kemudian kalau saya menunda amalan hari ini, ya, besoknya amalannya besok. Terus kapan saya beramal untuk hari ini? Kayak tadi duha. Ini duha, waktu duha. Kita nggak sembahyang duha nih tadi. Misalnya,
Besok ketemu duha lagi. Duha besok sama duha tadi sama gak? Lain. Berarti kalau tadi kita nggak sembahyang, besok lain. Duhanya lain. Hilang deh pagi kita berlalu tanpa melakukan sholat duha. Begitu. Nah hadirin, mau ngapain? Kita tunda. Amalan sekarang ya sekarang, besok ya besok. Tiap hari harus ada suatu amalan. Nah, tahapan kedua nggak berhasil juga nih setan. Setan cerdik, kompak, satu sama lain, wah kompak. Kalah kita kompaknya sama setan, ya. Udah. Yang ketiga, bil ajalah, disuruh kita tergesa-gesa. Ajil, litafrugha li kadza wa kadza. Cepetan supaya ente tuh selesai, bisa amalin ini, amalin itu, amalin ini, amalin itu, amalin sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi suruh cepet-cepet, yang penting banyak. Misalnya nih, kalau ada orang zikir, pertanyaan, tuh yang begitu bisa gak sambil dihayati? Bisa gak kira-kira? Nggak bisa. Apalagi kalau kita baca Fatihah begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dosa atau haram? Kenapa haram? Panjang pendeknya, ya, makharijul hurufnya udah kemana-mana. Baca yang kita baca, kita hayati, insya Allah itulah yang akan membekas. Tapi ada ulama bacanya cepet. Itu ulama mungkin bukan tingkatan kita. Saat dia cepet dia ngebaca, itu hati dan pikirannya udah bersatu. Beda dengan kita yang awam. Jangan kita tiru yang udah nyampe, kita belum. Nah, kita baca apaan ente? Ente tahu apa yang dibaca? Nggak tahu. Terus bagaimana mau membekas di hati? Sholat aja, kalau kita sholat kita ngapain ente? Hadirin, sholat kalau kita kagak nggak sadar apa yang kita baca, nggak dapat pahala. Nabi bersabda, "Laisa lil abdi min salatihi illa ma'qala minha." Tidak ada pahala bagi seorang hamba daripada salatnya kecuali yang dia yang dia sadar. Dia baca apaan tuh, dihayati, dimengerti, itu baru dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat nih kita bacaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Pas Maliki Yaumiddin balik lagi pikiran kita ke rumah. Tadi kunci motor taruh di mana? Nah, udah deh tuh. Nggak dapat pahala tuh dari Maliki Yaumiddin tuh. Setan punya kebaikan. Baiknya setan tetap buruk. Apa baiknya setan? Ngasih tahu barang hilang waktu kita sholat. Tuh. Yang penting kita nggak ingat Tuhan. Tuh setan. Baiknya dia jahat. Bagaimana jahatnya? Biar kita tidak menghayati apa yang kita baca. Nah hadirin ya. Jadi suruh buru-buru. Ya supaya dapat baca wirid sampai 1000. Apaan? Nah, maka seorang hamba yang dipelihara Allah, yang dijaga Allah, dia akan berkata, qalilul amali ma'at tamami khairun min katsirihi ma'an nuqsani. Sedikit amalan disertai dengan kesempurnaan itu lebih baik dari banyaknya amalan tapi dengan segala kekurangan. Tuh. Ya. Kan kalau baca Quran, apalagi Quran, udah jelas warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Ya. Jadi kalau baca Quran, apalagi kita baca Yasin nih, jangan main kebut-kebutan, jangan dibecandain. Ya Allah, kalau kita zikir benar, zikir, hayati apa yang kita baca, insya Allah itu yang akan menjadi penenang jiwa, pelipur lara.
itu yang akan menjadi catatan pahala yang luar biasa. Tuh, ya. Kalau Ustaz Ani zikir-zikir juga tapi tetap was-was, tetap gelisah aja. Berzikirnya bagaimana? Kita tanya tuh. Kalau ada yang orang ya mengatakan zikir itu belum juga tenang. Kenapa? Sebab janji Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya hadirin, ya mungkin zikirnya asal-asalan, nih hadirin. Jangan cuma menang banyak doang, ya 1 jam cukup buat baca sekian, tapi 1 jam bisa berkali lipat-lipat, tapi tanpa penghayatan. Lah, udah, ya, yang betul-betul dihayati, yang betul-betul kita resapi, hati dan pikiran satukan. Demikian hadirin, ya. Setan nggak berhasil juga nih. Akhirnya tahapan yang keempat, dia masuk, si setan, dalam celah menyuruh si hamba menyempurnakan amalan dengan tujuan jadi perhatian manusia, dengan tujuan riya. Maka seorang hamba yang dipelihara Allah, yang dijaga Allah, dia akan menolak mentah-mentah bisikan setan tersebut. Ya. Jadi ketika datang setan nih ke diri kita, pas lagi sholat jamaah, kita jadi imam. Ini jemaah banyak nih. Kalau didengar suara ente, udah, yang bagus bacanya. Ntar ente diundang deh pokoknya. Dikit lagi Ramadan deh, jadi imam tarawih ente. Nah, ya, ini setan nih. Kita di rumah, misalnya kita baca begini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Giliran jadi imam kita baca bagaimana? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ngebagusinnya karena siapa tuh? Karena kepengen didengar ame manusia. Udah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita pikirin ini bisikan siapa nih? Mesti mawas diri kita, jangan sampai salah niat kita, salah tujuan. Setan liciknya minta ampun, Kenapa? Dia tahu lihat kita kagak lihat dia. Dia tahu kita lalai. Makanya hadirin, jangan bosan-bosan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu minimal untuk kita baca. Jadi kalau was-was baca, amalin tuh surah An-Nas. Di surah An-Nas tuh jelas tuh tipuan setan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan pembisik yang biasa bersembunyi. Kenapa setan bersembunyi? Kalau kita ta'awudz, ngumpet dia, kabur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabur setan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Ini hati kita nih. Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Berarti ada setan dari bangsa manusia. Benar. Dalam ayat lain disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan tiap nabi ada punya musuh, yaitu setan dari bangsa manusia dan jin. Dari bangsa manusia dan jin. Mana lebih susah? Setan bangsa manusia, setan dari bangsa jin? Manusia. Kalau jin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabur gak tuh?
Coba kalau setan dari bangsa manusia depan muka kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabur gak setan itu? Nggak kabur dia. Tuh, berat berarti dari bangsa manusia. Marah ngajakin kita, kapan lagi ente? Proyek nih, proyek. Ente masih bicara halal haram aja. Anak ente minta HP baru. Nah, habis kita. Ya Allah. Tuh, berat. Kalau setannya dari bangsa manusia ini, dari bangsa jin kabur begitu. A'udzu aja. Nih hadirin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minimal itu kita baca. Maka seorang yang dijaga Allah, yang dipelihara Allah dari godaan setan, dia tegas pula dia katakan, "Malladzi a'malu bi mura'atin nas, afala takfini ru'yatullahi ta'ala." Apa dia katakan? Untuk apa aku beramal tersebab ingin dilihat manusia? Buat apaan? Maka bukankah pandangan Allah itu sudah cukup bagiku? Nah, hadirin, ya. Manusia bisa apa? Bisa kasih pahala? Nggak bisa. Cukuplah Allah, keridhaannya, pandangannya, kasih sayangnya, rahmatnya, itulah yang aku butuhkan. Nih, hadirin, ya. Tanamkan ini pernyataan-pernyataan si hamba yang saleh yang telah dipelihara Allah dalam hati kita. Jadi kalau kita pengen disuruh ria, langsung buru-buru. Buat apaan manusia perhatiannya? Manusia bisa kasih apaan tadi akhirat? Tersebab manusia nggak dapat pahala saya. Capek sampai saya ibadah nggak dapat pahala. Buat apaan hidup? Nah, selesai setan belum hadirin. Selanjutnya setan masuk pada celah ujub, bangga diri, di mana setan kepengen banget menjatuhkan kita supaya terperosok ke lubang kebanggaan, membanggakan amalan. Apa setan katakan? Ma'aqalaka wa aiqadzaka. Alangkah cerdiknya kamu, pintar kamu, hebat ibadahmu, mawas sekali dirimu. Ini dipuji-puji kita sama setan. Ente masya Allah, bener-bener deh ente deh, ya. Ente bener-bener orangnya hatinya lurus ente, insya Allah ibadah ente. Nih setan kalau udah bicara begini, bagaimana hadirin? Bagaimana? Apa yang seharusnya dilakukan oleh si hamba? Maka hamba yang dipelihara Allah, yang dijaga Allah, dia akan mengatakan pula, al-minnah lillahi ta'ala fi dzalik duni wa huwa alladhi khassani bi tawfiqihi wa ja'ala li'amali qimatan 'azimatan bi fadlihi walaula fadluhu famadza kana qimatu hadzal 'amali fi jambi ni'matillahi ta'ala 'alayya wa jambi ma'siyati lahu. Si hamba yang soleh yang telah dipelihara Allah, dia akan mengatakan, karunia itu milik Allah semata. Saya bisa taat begini, Allah yang beri, bukan saya, bukan. Saya ini hamba yang lemah, tidak memiliki daya dan upaya. Allah lah yang mengkaruniakan saya dengan taufiknya, kekuatan untuk melakukan ibadah kepadanya. Dan Allah lah yang menjadikan bagi amalanku ini suatu nilai yang agung dengan fadilahnya, dengan karunia-Nya. Seandainya bukan karunia Allah, seandainya bukan karena Allah, apalah arti nilai amalan ini dibandingkan nikmat Allah Ta'ala atasku yang telah dicurahkan Allah dengan dosa dan kesalahanku yang sangat banyaknya. Kalau tanpa nikmat dari Allah, tentu dosa dan kesalahan kita nggak bisa terbayar. Ini kita duduk di sini hadirin, ini bukan semata-mata kita yang
betul-betul mengupayakan, mengusahakan kekuatan semata-mata dari diri kita. Tidak, Allah yang menjadikan kita bisa berjalan ke majlis-majlis kebaikan. Subhanallah. Jadi ketika mendapatkan suatu nikmat yang besar ini, kita bisa taklim. Di saat manusia banyak itu lalai, jangan pernah kita ini berbangga dengan amalan, tapi kembalikanlah kepada Allah segalanya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Doakan kita punya saudara, ya Allah, saudara-saudaraku yang belum memperoleh nikmatnya taklim, memperoleh nikmatnya ibadah, berikan kepada mereka ya Allah suatu nikmat ibadah agar mereka dapat berkumpul bersama kami. Begini hadirin. Jadi kita jadi orang, jangan nyumpahin orang dulu, jangan ngelaknat orang. Itu bertentangan dengan ya kebiasaan Nabi. Nabi itu kalau ada orang yang terpleset masuk jurang neraka, Nabi adalah orang yang paling bersedih atasnya. Ini hadirin sekalian, ya. Nabi kesian kalau ada orang sesat, habis gitu dibilangin nggak mau, kesian hadirin. Ya, didoain sama Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, ini ya. Jadi kalau dapat nikmat, jangan sampai itu setan bisa menggelincirkan kita kepada ujub, membanggakan amalan. Kembalikanlah nikmat ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hadirin, tahapan yang keenam. Ini tahapan yang keenam, samar. Ya, banyak orang yang kagak sadar. Nih tahapan yang keenam. Kenapa? Si setan berkata ke dalam hati kita nih, yang lagi ibadah, ijtahid anta fi sir, fa inna Allah Ta'ala sayudhiruhu 'alaik wa yalbasu kullah 'amilin 'amalahu. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam beribadah secara rahasia, tidak diketahui oleh orang banyak. Bersungguh-sungguh, karena sesungguhnya Allah kelak akan menampakkan ibadahmu di hadapan orang. Kelak nanti Allah akan menunjukkan kepada banyak orang bahwa kamu ini adalah ahli ibadah. Nah, ya. Ini hadirin, hati-hati. Kalau udah sampai di sini, setan udah pengen ngerusak apa? Ikhlas kita. Ikhlas kita. Kemarin kita udah bahas masalah ikhlas. Penting luar biasa. Jadi kalau kita udah ikhlas nih, dibalas dengan keburukan, udah biarin aja, urusan kita udah selesai. Kita udah berbuat baik, udah jangan pikirin, udah ikhlas. Jangan ente kalau aneh tuh yang ngasih siapa dulu? Ente mau tahu? Yang ngasih ente tuh biaya dulu. Aneh, aduh, dikasih tahu. Mesti kalau udah ikhlas, nih orang nggak ada rasa syukurnya nih kita, nggak ada masalah. Yang kita dalam beramal karena Allah, selesai. Masalah diterima kasih urusan dia sama Allah, bukan sama kita. Ya hadirin, ya. Memang man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, hakikatnya dia nggak berterima kasih pada Allah. Kan keburukan dia, bukan kita. Karena urusan kita kan sudah selesai. Nah hadirin, ya, jangan sampai kita terkena godaan. Kita udah rahasiakan suatu ibadah, setan datang membisik bahwa Allah akan menampakkan di hadapan manusia ibadah kita yang sangat samar ini. Udah yang begitu, ya. Bagaimana kita harus jawab bisikan setan? Kita lihat. Ya mal'un. Nah, kali ini si hamba mengatakan, ya mal'un, makhluk yang dilaknat Allah. Nah, ya. Jadi setan dipanggilnya apa? Mal'un, dari la'ana yal'anu. Ya.
Mal'un yang dilaknat artinya. Manusia, makhluk yang dilaknat Allah. Ilal an kunta ta'tini min wajhi ifsadi amali. Ya. Engkau datang kepadaku selama ini membisikkan padaku untuk merusak amalku. Wal an ta'tini min wajhi ikhlasihi litufsidahu. Sekarang kau datang untuk merusak keikhlasanku. Sadar nih si hamba. Ente selama ini yang pengen ente rusak ibadahku. Sekarang ikhlasku yang ente pengen rusak. Innama ana abdullahi ta'ala huwa sayyidi in syaa adhara wa in syaa akhfa wa in syaa ja'alani khatiran wa in syaa ja'alani haqiran wa dhalika ilayhi wa ma ubali in adhara dhalika linnas aw lam yudhhirhu falaysa bi aydihim syai'. Kita jawab sebagaimana ini hamba menjawab, hamba yang dipelihara Allah, yang dijaga Allah. Aku hanyalah seorang hamba. Aku hamba Allah. Dialah Allah Tuhanku yang memberikan segalanya kepadaku, yang memberi rizki, yang menjagaku, yang memeliharaku, yang memenuhi seluruh kebutuhanku. Jika Allah berkehendak, Allah tampakkan aku punya amalan. Jika Allah berkehendak, Allah sembunyikan. Jika Allah berkehendak, Allah jadikan aku sebagai orang yang mulia. Jika Allah berkehendak, Allah jadikan aku sebagai orang yang hina. Itu terserah Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Allah lah yang punya kuasa. Allah lah yang punya kehendak. Aku tidak peduli apakah Allah akan menampakkan amalku yang rahasia ini kepada manusia atau Allah tidak tampakkan. Karena tidak ada sesuatu apapun yang berada dalam kekuasaan manusia untuk memberi manfaat kepadaku kelak di hari akhirat nanti. Artinya manusia nggak bisa kasih saya pahala, Allah lah yang memberikan. Subhanallah, ini jawaban hadirin. Ya. Udah selesai? Belum hadirin. Terakhir nih. Tahapan yang terakhir. Ini setan nggak capek-capeknya digoda kita. Kita lawan, jangan capek-capeknya kita ibadah. Nah, ya. Makanya sekali lagi, bagaimana supaya setan menjauh? Zikir, ta'awudz, mohon perlindungan, apa-apa, ya. Segala sesuatu. Ngapain aja baca doa sehari-hari kalau diamalin kurus setan di diri kita. Doa tiap hari itu dari Nabi bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma atana wa ilaihi nusyur. Ya, kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Itu kan doa keseharian. Kalau kita amalin, setan pegel deh. Ya Allah, ini orang doa melulu, kapan ani ngodainnya? Tuh. Baru di jalan ada setan dari bangsa manusia lagi naik motor enak-enak disalip, wut, ya Allah, kaget gitu. Untung agak nabrak. Yang begitu setan tuh. Ya, orang jalanan gede masa motor kita mau disalip? Jalanan gede. Nah, yang begitu ucap astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jaga ya Allah, jangan sampai. Kenapa? Selain setan, di diri kita ada satu lagi, namanya hawa nafsu. Hati-hati. Hawa nafsu beda sama setan. Bisikan setan kita ta'awudz, kita berlindung pada Allah, kita zikir pada Allah, ini setan kabur. Tapi hawa nafsu kita zikir tetap didatangin kita. Tuh hawa nafsu. Hawa nafsu itu dalam satu riwayat lebih jahat dari 700 setan. Kalahnya apa Ustaz? Puasa. Subhanallah. Banyakin puasa sunnah. Kenapa hadirin? Puasa kan pengendalian hawa nafsu. Oh, puasa. Nah, habis. Saat kalau lagi bulan puasa, orang tetap aja maksiat. Itu bagaimana? Kan katanya setan diikat.
Jawabannya, dirinya jadi setan. Nafsuhu syaitan. Diri dia udah jadi setan. Bulan puasa cari gara-gara, setan. Yang disebut dengan minal jinnati wan nas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa Ustaz itu? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini Al-Qur'an. Orang kalau disuruh berbuat baik susah banget. Ya, kalau orang kampung saya bilangnya susah banget. Buat ajak baik nih, ya Allah beratnya orang. Jangan salin siapa-siapa hadirin, ya. Karena dosa yang dilakukan hamba kalau tidak segera ditaubati, ini dosa menghitamkan hati, mencemari. Rona di dalam Al-Quran tadi, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, itu maknanya rain. Ini kalau hati sudah hitam, tidak lagi dapat menjadi cerminan diri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bisikan yang datang bukan lagi bisikan kebenaran, tapi bisikan nafsu dan setan. Tuh, kalau orang rajin maksiat, nggak mau tobat, bodoh amat. Nih, kalau orang merasa ya aman dari siksa Allah, nggak mau tobat, bodoh amat, nggak pernah ditobati dosa yang dilakukan, yang datang nih bisikan. Kalau nggak bisikan setan, bisikan hawa nafsu. Tapi orang yang senantiasa mujahadah dalam ibadahnya kepada Allah, insya Allah bisikannya adalah bisikan kebaikan. Nah, hadirin. Jadi kalau mau dibisikkan malaikat banyak-banyak, rajin. Apa aja yang antum bisa? Baca Quran, baca surah mana, terserah. Kalau emang belum lancar, Yasin apal saat bukan lancar doang, baca. Selawat bagus, masya Allah. Yang penting zikir, ada ingatnya kita kepada Allah. Masing-masing bacaan antum tuh punya fadilah, punya keutamaan. Banyak hadis yang menjelaskan. Ya, hadirin, yang penting jangan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terakhir, hadirin, setan tahapan terakhir nih. Apa kata setan? Dia hantam kita. Dia masuk lewat rukun iman yang keenam. Masalah apa? Takdir. Kan dalam masalah takdir ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, "Wa inna ahadukum la ya'mal bi ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'mal bi ahli an-nar fa yadkhuluha. Wa inna ahadukum la ya'mal bi ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'mal bi ahli jannah fa yadkhuluha." Sesungguhnya salah seorang dari kalian mengamalkan amalan ahli surga hingga jarak dia dengan surga tidak bukan melainkan sehasta. Kemudian datang kepadanya kitab amalannya, dia lakukan di akhir hidupnya amalan ahli neraka, masuklah ia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian salah seorang dari kalian mengamalkan amalan ahli neraka hingga jarak dia dengan surga tidak bukan melainkan sehasta. Kemudian datang kitab amalan, di akhir kehidupan dilakukan amalan ahli surga, masuklah ia ke dalam surga. Dan disalahfahami, mari kita lihat godaan setan. Ya, dia masuk untuk mengecoh orang yang kagak belajar, yang kagak mengaji, yang enggak punya asumsi dasar ilmu akidah. Kita lihat godaannya seperti apa setan. La hajata laka ila hadzal amal, li'annaka in khuliqta sa'idan lam yadurraka tarkul amal. Wa in khuliqta syaqiyan lam yanfa'aka fi'luhu. Bung, kamu nggak perlu beramal. Ngapain beramal? Sesungguhnya kamu, kalau memang kau diciptakan sebagai orang yang selamat, sebagai orang yang kelak memasuki surganya Allah, tentu tidak beramal tidak membahayakan dirimu. Kalau nggak beramal nggak bahaya kita. Orang kita ditakdirkan orang selamat.
Dan jika kau ditakdirkan, diciptakan sebagai orang yang celaka, kau ditakdirkan bakalan masuk neraka, beramal soleh pun jadi kagak manfaat buat kamu. Jadi buat apa beramal? Dahsyat gak tuh bisikan setan? Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa. Hadirin, dalam lautan dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Nih malam orang kita lihat ada maksiat. Ketika besok kita bilang ini tukang maksiatnya dia. Kita kagak tahu pas subuh dia udah tobat. Tuh, yang kita tahu dia lagi maksiat. Terkadang ada orang kepengen baik, kepengen benar, tapi sekeliling-kelilingnya setan. Setan yang di dalam hatinya ngegoda, setan dari bangsa manusia banyak banget, ngajakin yang kagak bener aja. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Bujuk rayu setan luar biasa, kagak ada bosan-bosannya menggoda. Karena terus bergantung kepada Allah. Disadari kelemahannya di hadapan Allah. Untuk lari dari godaan setan, baik dari setan manusia dan setan bangsa jin. Ini tetap dia tidak berputus asa akan rahmat Allah. Dia selalu mengharapkan pertolongan Allah. Nah, yang begini nanti di akhir kehidupannya dapat suatu keadaan, kondisi di mana dia dapat mengamalkan ibadah dengan sebaik-baiknya dan membersihkan hati dan jiwa dari kotoran dosa dan kesalahan. Tuh. Ya hadirin, banyak kita lihat ada orang yang jahat. Kita bilang, jahat banget orang. Akhirnya subhanallah. Ada kita lihat baik, akhirnya na'udzubillah. Ada kejadian begitu. Karena kita tahu zahir, yang mengetahui batin itu Allah. Hadirin sekalian, yang mengetahui batin itu adalah Allah. Maka jangan terlalu kita memprioritaskan tempat jatuhnya pandangan makhluk zahir kita nih. Nah, tempat jatuhnya pandangan Allah mana? Hati kita. Jangan sampai itu. Nih jangan cuma jidat hitam. Nih hitam bukan min athari sujud ya. Jidat hitam saya nih min atharil karpet. Bekas karpet. Nih gamis nih. Apa begini saya udah lebih mulia dari antum? Tidak. Ya. Saya cuman udah jadi takdir dengan ketentuan Allah saya bisa duduk di depan, bisa ngajar. Kalau dengan tanpa takdir dari Allah nggak bisa saya. Tapi untuk yang lebih baik belum tentu. Belum tentu yang diajarin itu yang ngajar lebih baik, belum tentu. Ya Allah. Ini saya tahu nih tuntutannya lebih banyak. Nah, hadirin. Jadi jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Aduh, kalau dia anak muda, dosanya masih dikit. Aduh, dia tua, lebih banyak kan berarti dosanya. Gitu. Ke orang tua boleh jadi ya sebelum ini amalnya udah banyak, mungkin dari kita terpleset dalam kesalahan. Begitu aja, mendingan husnuzon kita melulu sama orang, bersih air hati kita. Nah, hadirin sekalian, ya. Nah, jadi kalau setan sudah masuk dalam rukun iman yang ketiga ini tentang masalah takdir, ditakut-takutin. Ente buat apaan? Kalau ente diciptakan Allah bakal selamat masuk surga, ente nggak beramal juga nggak kenapa. Kalau ente orang celaka bakal masuk neraka, ente berbuat taat nggak manfaat. Nggak usah beramal. Nah, saya udah jelaskan tuh hadis ya. Sekarang kita lihat jawaban dari hamba Allah yang dipelihara Allah, yang dijaga Allah. Bagaimana dia harus menjawab? Innama ana abdun wa 'alal 'abdi imtithalul amri li'ubudiyatihi wa rabbu a'lamu bi rububiyyatihi yahkumu man yasha wa yaf'alu man yurid wa li'annahu yanfa'uni al-'amalu kayfama kuntu وَلِأَنَّهُ يَنْفَعُنِيَ الْعَمَلُ كَيْفَمَا كُنْتُ لِأَنِّي إِنْ كُنْتُ سَعِيدًا احْتَجْتُ إِلَيْهِ لِزِيَادَةِ الثَّوَابِ. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Aku hanya seorang hamba. Untuk seorang hamba berarti aku wajib melakukan
segala yang diperintah oleh Tuhanku untuk menyembahnya. Allah lah yang mengetahui, Allah lah yang memutuskan apa yang dikehendaki, melakukan apa yang ia kehendaki. Karena amal pasti manfaat buat diriku bagaimanapun keadaanku. Karena jika aku orang yang bakal selamat, bakal masuk surga, aku butuh tambahan amal untuk memperoleh pahala. Wa in kuntu syakiyan fa ana muhtajun ilaihi kai aluma nafsi. Jika aku ditakdirkan sebagai orang celaka, tetap aku butuh agar aku tidak memaki diriku tersebab aku tidak beramal soleh sehingga aku dilemparkan ke dalam neraka. Dan tentu yang telah pasti bagiku adalah tak mungkin Allah menyiksaku atas ketaatan yang kulakukan kepadanya. Karena Allah suruh, kita udah amalin, kita udah jalanin. Allah la yukhliful mi'ad, enggak akan pernah menyalahi janji. Atas bahwasannya jika aku dimasukkan neraka padahal aku taat, lebih baik bagiku daripada aku masuk neraka, dimasukkan neraka dalam keadaan aku bermaksiat durhaka kepada Tuhanku. Karena bagaimana tidak demikian? Padahal janji Allah adalah hak, firman-Nya adalah kebenaran, dan Allah telah menjanjikan atas suatu ketaatan dengan pahala yang berlipat ganda. Maka barang siapa yang menemui Allah dengan iman dan ketaatan, niscaya dia tidak akan pernah memasuki neraka sama sekali. Dia bakalan masuk surga, tentu bukan karena amalnya, tapi semata-mata rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin, orang mukmin yang demikian ini tatkala mendapatkan apa yang Allah janjikan, ya, ada di dalam Al-Quran di mana Allah firmankan, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Demikian hadirin sekalian, 7 godaan setan.